Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wardatul Jannah, NIM 1930105004, jurusan Tadris Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5, yaitu dalam menentukan volume sebuah kerucut. Sedikit ulasan tentang penggunaan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra merupakan program yang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta mengkonstruksikan konsep-konsep tersebut. Contohnya itu pada materi yang cukup kompleks seperti matriks, kalkulus, vektor, trigonometri, statistik, dan geometri dimensi 3 dan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat volume kerucut pada aplikasi GeoGebra Classic 5. Nah, pertama-tama teman-teman harus membuat dulu layar 3D grafiknya. Dengan cara itu klik view, kemudian teman-teman ambil 3D grafik. Nah, setelah muncul layar 3D-nya, lalu kita dapat membuat poin-poinnya. Yang pertama itu kita buat titik A-nya itu pada titik 0,0 dengan cara teman-teman klik poin, ambil poin, kemudian klik titik 0,0, yaitu kita ambil di sini titik A. Nah, jika di layar 2 dimensinya terdapat titik A, maka secara otomatis di layar 3 dimensinya juga akan terdapat titik A, yaitu di titik 0,0,0. Di sini titik A. Selanjutnya, kita akan buat titik B. Dimana caranya yaitu kita memasukkan titik B di kolom input yang berada di pojok kiri bawah. Nah, di sini kolom input kita ketik di sana B sama dengan teman-teman bisa masukkan berapa titik-titik yang teman-teman akan cari. Di sini kita akan menggunakan titik 0,0,6. Kemudian di enter. Nah, di sini B sama dengan 0,0,6. Nah, sebelumnya di sini kita bisa menjelaskan deskripsi dari poin-poin yang telah kita buat. Nah, teman-teman bisa klik panah kecil di samping algebra, kemudian ambil objek type. Nah, sini poinnya itu di sini baru terdapat 2 poin, poin A dan poin B. Nah, kemudian kembali ke layar 3 dimensinya. Nah, di sini bisa dilihat di mana letak titik B-nya. Jadi, teman-teman bisa menggeser layar 3 dimensinya. Nah, ini adalah titik B yang telah kita buat. Nah, kemudian dari titik B ini, teman-teman telah bisa membuat satu buah kerucut. Dengan cara itu teman-teman ambil gambar kerucutnya. Ambil kon di sini. Nah, kemudian teman-teman klik di titik B sampai ke titik A. Kemudian pada kolom radiusnya kita disuruh untuk memasukkan berapa jari-jari yang akan kita buat. Itu di sini kita ambil 3. Nah, seperti ini gambar kerucutnya. Itu seperti gambar kerucut terbalik. Nah, kembali ke layar 2 dimensinya. Teman-teman ambil A sama dengan 2 ini yaitu slider. Kita buat slidernya. Nah, cara menampilkan kolomnya itu klik layar 2 dimensinya. Nah, pada name-nya ini itu bisa dimasukkan terserah nama, itu sini kita masukkan T. Minimalnya itu kita mulai dari 0 dan maksimalnya itu titik terakhir yaitu 6. Dan incrementnya kita ambil 0,02. Oke, nah ini bentuk slidernya.
Nah, apa fungsi dari slider ini? Nah, fungsi dari slider ini itu untuk menggerakkan nantinya volume yang akan kita cari. Nah, ini sesuai dengan langkah selanjutnya itu kita akan membentuk satu titik di antara titik A dan titik B. Nah, di garis AB ini kita akan bentuk satu titik di antaranya yang berhubungan dengan slidernya nanti. Nah, di sini untuk membuat titiknya itu misalkan kita akan buat titik B. Nah, caranya sama dengan membuat titik B tadi. Kita masukkan titik B di kolom input yang berada di pojok kiri bawah. Di kolom input kita ketikkan di sana B sama dengan 0, 0, T. Nah, di sini kan kita menggunakan T karena P ini akan berhubungan nantinya dengan T. Kita enter, ya dilihat seperti ini. Nah, ketika slidernya kita gerakkan, maka secara otomatis titik P juga akan ikut bergerak. Nah, secara otomatis titik P ikut bergerak. Nah, kemudian dari sini kita bisa membuat sebuah kerucut. Nah, teman-teman kembali ke layar 3D-nya seperti membuat kerucut dari titik B ke titik A. Teman-teman kembali ambil gambar kon, kemudian klik titik B sampai ke titik A. Nah, pada radiusnya kita masukkan yaitu T/2, kemudian enter. Nah, sudah tergambar bentuk kerucut di dalamnya. Nah, jika slider kita putar, maka secara otomatis kerucut dalamnya juga akan ikut berputar. Selanjutnya, nah jika telah dibuat seperti ini kan, nah selanjutnya kita bisa menyederhanakan atau merapikan gambar dari kerucut yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, sini ada bisa dihilangkan titik-titik dari grafiknya, dari 3D grafiknya tadi, dengan mengklik show or hide the access-nya. Nah, bisa dihilangkan. Kemudian begitupun dengan di sampingnya, nah seperti ini. Nah, itu dikembalikan kepada teman-teman. Bagaimana teman-teman sukanya gitu. Nah, kemudian untuk menghilangkan titik A-nya, kita bisa dengan mengklik kanan di titik A, kemudian teman-teman ambil show object. Nah, titik A-nya akan hilang. Begitupun dengan titik B, teman-teman klik kanan, ambil show object, titik B, klik kanan, ambil show object. Nah, demikian. Nah, cara lainnya itu bisa dengan mengklik dari poin-poin dari deskripsi algebranya. Nah, di poin A, B, P. Nah, karena kita telah menghilangkan tadi kan mengklik show object, jadi kan titik di sampingnya itu titik kosong kan. Nah, untuk mengembalikannya bisa kita klik titik A. Nah, dia akan kembali seperti semula. Begitupun dengan B, titik B, dan titik P. Nah, jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada dua cara untuk menghilangkannya. Yang pertama dengan cara klik kanan, dan yang kedua dengan cara mengklik di poin-poinnya. Nah, begitu. Nah, dan juga pada ini layarnya tadi. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan kemudian kita lanjut. Nah, di sini coba kita hilangkan dulu layarnya. Nah, di sini kita bisa untuk mengganti warna dari kerucutnya sesuai dengan keinginan. Nah, bisa diambil gambarnya, bisa diubah warna-warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Ketebalannya juga bisa teman-teman atur.
Nah, seperti ini. Teman-teman bisa mengambil set lainnya. Bisa ditebalkan dan juga bisa ditipiskan. Nah, seperti ini. Kemudian warna dari kerucut luarnya itu bisa kita jadikan ambil warna transparan agar ketika selidar digerakkan maka kita akan melihat bagaimana pergerakan dari kerucut di dalamnya. Ini kita mudah untuk melihat bagaimana besar volume dari kerucut tersebut. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman dalam memilih warna kerucutnya. Nah, seperti ini kira-kira bentuk warnanya. Teman-teman bisa menggeser bentuk kerucutnya. Nah, ini warna transparannya tadi bisa kita ubah juga dengan mengklik warna. Nah, jika kita gerakkan selidar, nah, maka kerucut kecilnya juga akan ikut bergerak. Nah, selanjutnya itu kita akan buat bagaimana volume secara otomatis dari kerucut ini. Yaitu teman-teman klik layar 3 dimensinya, kemudian ambil teks ABC. Nah, untuk memunculkan kolomnya, teman-teman bisa klik lagi di layar 3 dimensinya. Nah, setelah keluar teksnya, teman-teman klikkan di sana, ketik di sana volume. Volume sama dengan di sini kan tadi kita mengambil titik kerucut kecil yang bergerak, yang digerakkan oleh selidar. Nah, di sini kan tadi kita memasukkan titik yang akan bergerak itu kan titik P. Nah, jadi di objek teman-teman ambil titik P. Kemudian oke. Nah, ini volumenya. Nah, jadi volume ini juga akan tertulis di deskripsi algebranya yang di sebelah kiri, teman-teman. Selanjutnya, dari kolom volume ini kita juga bisa mengubah warna dan bentuk dan warna kolomnya. Klik di volumenya, kemudian bisa diubah bentuk warnanya. Nah, warnanya bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Warna apa yang bisa diperjelas, yang bisa menjelaskan tulisan atau nilai volumenya. Nah, kemudian dari sini kita akan membuat pergerakan volume akan sama dengan pergerakan kerucut kecil ketika selidar digerakkan. Nah, caranya teman-teman klik kanan pada kolom volume ini, kemudian teman-teman ambil objek properties. Nah, di sini selanjutnya itu ambil position. Nah, di starting point-nya teman-teman klikkan di sana poin atau titik P. Nah, kenapa titik P kita buat di sini? Karena titik P ini itu titik di mana
volumenya akan kita tentukan. Nah, titik P kan berhubungan tadi dengan slider. Nah, jika slider ini digerakkan, maka secara otomatis titik P juga akan bergerak. Nah, jika titik P bergerak, maka volumenya juga akan ikut bergerak. Begitu. Nah, seperti ini. Nah, kita cobakan. Nah, jika slidernya kita gerakkan, maka titik P bergerak dan volumenya juga akan ikut bergerak. Nah, karena volumenya telah lengket dengan titik P. Nah, mungkin kurang jelas dan kita coba kita hilangkan titik P-nya. Titik P-nya. Nah, titik P-nya bisa kita hilangkan dengan mengklik poin di sampingnya. Nah, begini teman-teman. Nah, jadi ketika slider kita gerakkan, maka secara otomatis volumenya juga akan ikut bergerak. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa besar volumenya. Ketika slider kita gerakkan, itu ketika berada di titik 0, maka secara otomatis volumenya juga akan berada di titik 0,0,0. Nah, begitu. Ketika digerakkan semakin maju, maka volumenya juga akan semakin naik. Nah, sebab inilah hubungannya dengan slidernya. Hubungan slider, titik P, dan penempatan volume di dalam kerucut pada titik P. Seperti ini teman-teman. Nah, 0,0,6. Nah, begitulah cara menentukan atau membuat volume sebuah kerucut menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5. Teman-teman bisa mencobakannya. Demikian penjelasan singkat saya pada video ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.